Ditahannya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho oleh KPK, sejumlah agenda yang seharusnya dihadiri oleh Gubernur diambil oleh Wakil Gubernur Tengku Eri Nuradi. Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi langsung memimpin apel pagi yang biasanya dipimpin Gatot Pujo Nugroho. Dalam sambutannya, Tengku Eri Tengku Eri Nuradi mengingatkan jajarannya agar tidak bermain-main dengan anggaran. Sementara aktivitas PNS yang ada di Sumatera Utara hingga 2015 mendatang. Ya, tetap himbauan saya tadi sama seperti kantor Gubernur Sumut berjalan normal. Pihak DPRD Sumatera Utara berharap KPK segera menyelesaikan berkas pemeriksaan sehingga bisa ada gubernur definitif untuk dan kemudian bagi jajaran PNS tadi saya instruksikan untuk tetap bekerja. Jadi yang pertama pada tahun 2012 di mana Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013 Samsul Arifin ditahan terkait dengan kasus penyalahgunaan APBD Langkat. Kemudian kemarin malam Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho juga ditahan KPK ini terkait kasus korupsi. Berikut tanggapan warga Sumatera Utara mengenai hal. Kemendagri tinggal menunggu surat dari KPK yang menyatakan pemberitahuan bahwa Gubernur Sumut ditahan menjadi tersangka. Nah, dasar surat daripada KPK itu saya mengeluarkan pembebas tugasan sementara kepada Gubernur Sumut agar pemerintahan jalan dan mengangkat wakil gubernur sebagai PLT Gubernur. Pasca ditahannya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho oleh KPK, sejumlah agenda yang seharusnya dihadiri oleh Gubernur diambil oleh Wakil Gubernur Tengku Eri Nuradi. Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi langsung memimpin apel pagi yang biasanya dipimpin Gatot Pujo Nugroho. Dalam sambutannya, Tengku Eri Tengku Eri Nuradi mengingatkan jajarannya agar tidak bermain-main dengan anggaran. Sementara aktivitas PNS yang ada di Sumatera Utara hingga 2015 mendatang. Ya, tetap himbauan saya tadi sama seperti kantor Gubernur Sumut berjalan normal. Pihak DPRD Sumatera Utara berharap KPK segera menyelesaikan berkas pemeriksaan sehingga bisa ada gubernur definitif untuk dan kemudian bagi jajaran PNS tadi saya instruksikan untuk tetap bekerja. Jadi yang pertama pada tahun 2012 di mana Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013 Samsul Arifin ditahan terkait dengan kasus penyalahgunaan APBD Langkat. Kemudian kemarin malam Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho juga ditahan KPK ini terkait kasus korupsi. Berikut tanggapan warga. Kita beralih ke kasus hukum. KPK kembali memanggil Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho sebagai saksi atas dugaan suap terhadap Hakim PT UN Medan. Dan ini merupakan panggilan kedua Gatot setelah sebelumnya mangkir dari panggilan KPK. Kita bergabung bersama rekan kami Anita Rusiana langsung dari gedung KPK Jakarta. Anita, berapa jam berapa Gatot sudah tiba di KPK dan berapa jam pemeriksaan berjalan hingga saat ini? Ya Robert, Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara ini tiba di gedung KPK tadi tepatnya pukul 9.35 waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas tersangka Gerin yang merupakan pengacara dari kantor advokat OC Kaligis. Dan ini merupakan panggilan kedua terhadap Gatot setelah sebelumnya ini mangkir pada tanggal 13 Juli lalu. Dan pada pemeriksaan kali ini terkait dengan kasus dugaan suap ini yang dilakukan oleh pengacara dari kantor advokat OC Kaligis terhadap Hakim PT UN Medan ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik KPK pada tanggal 9 Juli lalu yang akhirnya ini menetapkan 6 orang tersangka. Di antaranya adalah 3 hakim PT UN Medan ini yang salah satunya merupakan ketua PT UN Medan Tripeni Irianto, 2 hakim lainnya adalah Dermawan Ginting, Amir Fauzi, kemudian 1 panitera Syamsir Yusfan, pengacara Geri dan pengacara kondang ini Otto Cornelis Kaligis atau yang biasa dikenal dengan OC Kaligis. Tadi sesaat memasuki gedung KPK, kembali ini Gatot tidak memberikan keterangan atau komentar kepada rekan wartawan. Namun setelah ia masuki gedung KPK dan untuk menjalani pemeriksaan, pengacara
pengacara Gatot Pujo yaitu Rasman Arif Nasution ini memberikan keterangan kepada rekan wartawan dan ia menegaskan bahwasanya Gatot atau kliennya ini tidak terlibat dalam kasus suap. Dan Rasman juga menjelaskan terkait dengan siapakah sebenarnya Evi Susanti ini. Tadi ia menyatakan kepada rekan media bahwa Evi Susanti ternyata adalah istri dari Gatot Pujo Nugroho. Dan keterlibatan OC Kaligis ini, meski OC Kaligis merupakan ini pengacara keluarga Gatot Pujo Nugroho, namun keterlibatan dalam pengacara sebagai pengacara Pemprov Sumatera Utara ini merupakan inisiatif dari Kepala Biro Keuangan yaitu Ahmad Fuad. Jadi penunjukannya OC Kaligis sebagai pengacara di Pemprov Sumatera Utara ini adalah karena inisiatif Kabiro Keuangan, bukan karena Gatot, menurut Rasman. Dan berikut ini kami sampaikan kutipan pernyataan dari Rasman Arif terkait dengan keterlibatan Evi Susanti ini dengan kasus ini. Evi ini itu membantu, misalnya Pak OC akan berangkat ke Medan untuk katakan mengikuti TUN, oke? Beliau kan di situ ada kepala biro misalnya Pak Fuad ya, tentu dong dia punya suami, dia ingin perjalanan roda pemerintah Sumatera Utara itu tidak mengganggu kinerja suaminya. Lalu beliau ya mengeluarkan dana hanya untuk lawyer fee, operational fee, bukan untuk menyuap hakim atau memenangkan. Bu Ya Robert, demikian informasi sementara yang bisa kami laporkan dari KPK. Kembali ke Anda. Ya, Anita, lalu sampai saat ini sejauh mana KPK sudah menyidik kasus ini? Ya, sampai saat ini KPK masih menjalani pemeriksaan terhadap Gatot Pujo Nugroho dan hasil penyelidikan juga masih belum bisa diketahui. Dan kami masih menunggu apakah nantinya ini Gatot Pujo Nugroho ini memang terlibat atau tidak, atau ditetapkan sebagai tersangka pula atau tidak. Untuk itu hasilnya baru kita ketahui setelah Gatot Pujo Nugroho ini usai menjalani pemeriksaan pada hari ini. Robert. Baik, terima kasih Anita Rusiana atas informasi Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke sejumlah kementerian. Ini salah satunya adalah kantor Balai Kota DKI Jakarta. Dan pemirsa, informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Angel Valentina langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Angel, bagaimanakah jalannya sidang yang dilakukan Menpan hari ini? Ya Krizia, pada hari pertama pasca libur Lebaran 1436 Hijriah dan juga cuti bersama seperti yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tanggal 16 hingga 21 Juli kemarin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi hari ini melakukan sidak ke kantor pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Menpan yang didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta atau Ahok kali ini melakukan sidak ke Badan Kepegawaian Daerah. Di sana memang terlihat ada beberapa ruangan yang kosong. Namun, ketika Yudi bertanya kepada Ahok penyebab atau perihal dari kosongnya kantor tersebut, Ahok segera menegaskan bahwa ini dikarenakan masih terdapat beberapa pegawai yang masih dalam masa cuti dan juga masih dalam masa dinas yang diberikan. Dan ketika mereka selesai mengunjungi Badan Kepegawaian Daerah, mereka segera mengunjungi pusat terpadu, maksud kami Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, dan di sini tercatat bahwa dari 118 orang pegawai terdapat 5 orang yang masih melakukan cuti atau sekitar 5%. Namun demikian dapat dilihat bahwa pelayanan publik di PTSP ini sudah kembali berjalan normal seperti biasa. Sidak ini yang dilakukan serentak di beberapa kota lain juga bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan para aparatur sipil negara guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal sesuai dengan nawacita yang diusung oleh pemerintahan Jokowi JK.
bahwa disiplin pegawai pemerintah ini menurun. Buktinya instansi-instansi yang kami lihat secara langsung, ya, sebagian besar pegawai pemerintahnya sudah hadir dan melaksanakan tugasnya. Hanya sebagian kecil saja yang tidak hadir, itu pun karena melaksanakan cuti dan tugas yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaiannya. Ya, Yudi juga menegaskan bahwa cuti merupakan hak bagi setiap warga negara, bagi setiap pegawai, sehingga bagi aparatur sipil negara yang hendak melakukan penambahan cuti maka tidak diberikan batasan selama mereka masih memiliki kuota. Namun di Balai Kota sendiri dari 69.000